Jadi, nah semuanya enggak. Nah, jadi Banyak penonton bayaran ya. Iya, wow. Wow. oke. Tagline kita oke. Oh, hai. Seperti hari ini kita oke. Gimana kabarmu hari ini? Oke. Harus Oke. gitu ya? Ya Harus kan? oke. 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 Untuk anak-anak alay, yuk ikutin aku. Oke. Oke. Ngikut lagi. Jadi kita masih di Medan Coffee House Iya, dengan suasana yang nyaman seperti hatiku yang membuat wanita nyaman. Oh, wow. Wanita mana itu? Wanita mana? Satu cuman. Ya aku nanya wanita mana? Satu. Ya kan gak tahu yang mana satunya. Iya, Medan Coffee House bikin nyaman. Oh. Jadi Wanita, terima kasih Medan wanita. Coffee House yang izinkan. Kebetulan masih ada ownernya. Halo Pak. Oh, Iya. Halo Pak, Pak. Lagi sibuk Bapak itu. Nggak kan apa-apa. panggil-panggil, nggak boleh. Yang penting kan kita harus say halo Pak gitu. Oh iya. Udah hai deh, bukan lagi. Iya. Oke. Jadi karena diizinin tempat jadi kita harus berterima kasih. Oh iya. Iya. Terima kasih. Ku. Bukan loh, nggak itu loh itu. Aku pakai lagu siapa itu kemarin ya? Jambrut. Bukan. Jadi Ada. Kayak gini di lagunya. Terima kasih ku ucapkan. ya itu Jambrut. Bukan, tapi bukan. Itu Jambrut. Ada yang tahu nggak sih itu lagu siapa? Itu lagu Jambrut. Bukan. Ya ampun. Ada. Iya, tapi itu bukan yang Jamrut. Ini ada cewek yang nyanyi. Iya berat, tapi tetap lagu Bukan, asli Jambrut. bukan. Aduh kacau kita. Maaf ya, siapa sih namamu? Jambrut. Bukan, ada. Itu lagu Jambrut album Terima Kasih Enggak. tahun 2000. Bukan, tapi bukan dia yang ku Apa ya? maksud. 2000 apa berapa gitu. Tapi bukan dia. Pasti kalau yang tahu kasus ikan asin tahu ya ini lagu siapa ya? Yang tahu Kasus apa ada. tuh? Pokoknya mungkin kalau ada yang nonton tahu kasus ikan asin, dia tahu lah lagu yang aku nyanyikan tadi. Abang tahu nggak Bang? Kasus ikan asin tahu? Siapa yang nyanyiin tuh yang terima kasih? Ini kita berdua nggak ada orang lain. Jangan aja orang lain. Oh iya. Kita lagi berdua jangan aja orang lain ngomong. Ya biar orang tahu kalau banyak penontonnya loh. Banyak. Mana Tepuk sih? tangannya mana? Terima kasih, terima kasih. Aduh. Jadi memang suasana Medan Coffee House gitu. Iya dong. Iya. Iya. Friendly. dan support ya kan guys. Iya, Sama harus. seperti aku yang selalu mensupport kamu. Loh, apa sih? Support abang itu. Iya, abang Iya. itu. Siapapun kamu, abang. Apa yang harus kita bahas hari ini? Kali ini kita mau bahas tentang yang lagi marak beredar di permukaan bumi ini. Apa? Tentang toxic relationship atau hubungan yang gak sehat ya. Aku mau nanya dulu, geng. Apa? Dirimu pernah gak ngerasain toxic relationship mungkin? Gak harus pasangan sekarang, Iya. pasangan sebelumnya gitu. Ya gak mungkin lah pasangan sekarang udah bagus ya. Duh, aku takut salah ngomong. Emang Anda saja, saya Iya. juga. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak pernah toxic relationship. Atau mungkin dirimu yang toxic? Enggak, aku enggak. Oh, enggak. Aku enggak. Cuman mungkin Bukan enggak, maksudnya kan dirimu nggak pernah ngerasain punya pasangan yang toksik atau dirimu yang toksik bukan Enggak. pasanganmu? Enggak. aku enggak. Justru Oh, aku yang enggak toxic. Tapi kalau pasanganku toxic aku nggak tahu. Mungkin ada. Oh, Karena iya. gini. Ayo, awas salah Nggak jadi. ngomong. Ayo, awas salah ngomong. Nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Sebenarnya nggak toxic. Mungkin lebih ke. Oh, nggak jadilah, betul. Ya elah. Nggak jadi aku. Ngomong-ngomong aja kali. Nggak jadi. Berini ya saya padahal perempuannya nggak ada di sampingnya loh. Bukan itu. Oh, bukan Maksudku itu. nanti menyinggung orang. Kan kita nggak sebutin nama. Enggak, Banyak aku kasus kan. bukan menyinggung seseorang yang pernah hidup sama aku. Terus? Tapi aku takut menyinggung seseorang. Maksudnya menyinggung. Jadi gini, bukan toxic relationship yang mau kutangkap, Jadi tapi apa? fake. Oke. Ada fake, seseorang ada maunya, ada maksudnya ketika mendekati seseorang. Dirimu juga nggak? Enggak, aku enggak, karena Karena aku nanya konfirmasi. ya enggak, kan? karena juga kadang-kadang aku mencari. Mencari ketika apa? aku mendekati seseorang, apa yang mau ku cari? Hmm. Nah,
ketika ada yang mau ku cari, apalagi itu sesuatu hal yang menguntungkan diriku sendiri, nah di situ aku palsu. Oke. Tapi kalau aku mencari kenyamanan dan ketenangan, aku rasa nggak palsu. Karena memang itu tujuan bercinta. Iya. Tapi kalau jadi gini, aku Cerita punya juga beberapa dia kan? teman, punya beberapa teman yang memang dekat sama aku dalam artian pertemanan. Nah, dia hanya ada maksudnya. Oh. Maksudnya dalam artian hanya ingin main musik sama aku, atau dia hanya mau manggung bareng. Itu ada. Iya, iya, iya. Jadi ketika kalau aku nge-WhatsApp atau aku menghubungi tanpa ada panggung atau apa, dia nggak mau terima. Iya, iya. Berarti Nah, gini. Gimana? Berarti toxic itu kan kayak topik utamanya. Hmm. Tapi fake itu adalah cara-caranya, makanya sehingga disebut dia toxic gitu. Setuju. Iya kan. Setuju. Itu bukan cuma berlaku buat pasangan ya, tapi Iya ke kan, pertemanan, relationship. iya relationship itu kan Hubungan. hubungan ya. Nah. Karena banyak juga nih kayak teman-teman, contoh nih, aku banyak banget punya temen yang kayak contoh ya, membuli itu kan salah satu toksik ya. Karena misalnya dia membuli fisik kita gitu, mungkin karena tidak lebih baik daripada dia, lantas dia bilangnya bercanda gitu kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu juga gitu. Terlepas apapun, bully masalah dunia. Iya betul. Iya, bully itu masalah dunia. Nah, kadang-kadang itu tergantung pandangan. Jadi gini, kamu ngebully aku mungkin terima. Tapi orang di sekitarku kan belum tentu terima. Yes. Aku ngebully kamu terima. Tapi orang di sekitarmu belum tentu terima. Jadi sama seperti teman-temanku ngebully aku, orang di sekelilingku pasti nggak terima. Iya betul. Jadi ada orang yang pernah ngebully aku parah. Oke. Bukan, tapi aku tahu itu bercandaan. Tapi orang di sekitarku nggak terima. Sampai orang di sekitarku bilang aku nggak senang lah sama dia gitu. Oke. Nah padahal nggak masalah sebenarnya, waktu dulu berapa tahun yang lalu itu kejadian gitu. Nah jadi makanya toksik itu memang nggak bisa dihindari. Kalau aku sih bulinya itu bukan yang seperti itu, lebih kenanya. Gimana? Kalau itu kan dirinya nggak apa-apa gitu kan. Nah aku ada nih kasus beberapa temanku yang dianya sebenarnya sakit hati gitu. Istilahnya kayak nggak terima ketika temennya ini lawan bicaranya ini kayak mengata-ngatai dia dalam arti kata bercanda gitu kan. Tapi si doinya tuh kayak sebenarnya sakit hati, cuma karena tadi dia nggak, karena dia nggak enak buat ngomong, dia nggak enak buat bilang aku nggak suka loh kau bercandain gitu loh. Aku lebih yang kayak gitu nih. Jadi makanya dia jadi toksik dong. Karena harusnya dia bisa lepas dari pertemanan itu, tapi karena dia mikir, aduh aku nggak punya teman lagi, mau nggak mau deh aku iyain aja deh dengan konsep yang berteman seperti ini gitu. Karena dia nggak punya teman lagi, kan sedih ya. Ya akhirnya mau nggak mau kayak gitu. Itulah makanya kan banyak kali pasangan hubungan-hubungan itu yang toksik. Karena aku gini nangkepnya, aku ya. Toksiknya itu ketika bertemannya nggak hanya menguntungkan satu pihak. Satu pihak. Jadi gini, kita berdua Yeah. contohnya. Hanya aku yang ambil keuntungan darimu. Oke. Dan segala upaya aku lakukan untuk kamu tetap sama aku. Atau gimana caranya aku tetap untung nih. Entah aku jadi penjilat atau jadi penipu atau ngakali atau orang Medan bilang ngolah. Iya itulah makanya dikatakan toksik kan. Iya, tapi kalau yang tadi itu ya dianya aja. Ngapain dia pilih lingkungan itu? Bukan dia pilih lingkungan itu dong, ya mau nggak, karena dia memang sudah dari awal berkembangnya seperti itu dia tadi. Penting ya buat kita memilih lingkungan yang baik. Karena banyak tapi orang kan dia nggak milih itu ya, jadinya. Gini loh, banyak orang itu yang menurut dia itu pilihan yang paling tepat. Dia nggak buka mata nih, di luar sana banyak pilihan teman-teman yang lebih baik. Ketika dia berhasil melepaskan itu, maka dia akhirnya tahu, oh ternyata pertemananku yang kemarin itu nggak baik. Ada beberapa circle yang menurutku aku nggak sanggup ngikutin. Jadi setelah aku pikir, nggak bisa aku ikut. Iya betul geng. Jadi gini ya, aku makanya bisa ngomong gini karena kan itu orang yang cerita ya langsung ya. Maksudnya gini loh, nggak semua orang itu pintar cari teman. Aku bukannya bilang aku tuh tempatnya cerita banyak orang, enggak, tapi memang beberapa teman-temanku yang cerita sama aku memang mengalami pengalaman yang seperti aku bilang. Teman-temanmu ya cerita sama aku. Oh enggak, maksudnya gini loh geng.
Makanya aku bisa ngomong gitu kan karena ada kasus. Nggak mungkin dong aku ngomong gitu nggak ada kasus. Benar. Iya nggak? Makanya mungkin ini berapa menit. Poin pertama, pandai-pandailah pakai akal untuk milih teman dong. Nah, iya betul. Iya. Sekarang gini, geng, nggak semua orang itu pintar cari teman. Aku banyak punya teman yang adalah beberapa yang cerita sama aku. Kayak dia bilang, finally setelah aku berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini, akhirnya aku baru bisa menemukan teman yang benar-benar teman. Nah, sebenarnya kadang-kadang orang yang merelakan itu nggak enakan. Ya itu, sekalipun nggak enakan pun, geng. Jadi istilahnya dia gini loh. Ya, aku tanya deh di dirimu, teman terdekat yang benar-benar temanmu ada tidak? Oh, izin. Kalau itu aku akan menyinggung banyak orang. Kenapa? Aku merasa tidak punya teman. Oke. Aku real. Mungkin di video ini teman-temanku yang nonton, aku tidak menganggap teman. Ya, itu hakmu. Karena gini. Bahkan sama dirimu, aku bilang kamu tim terbaikku. Oke. Karena gini, aku tidak bilang teman terbaik. Kalau aku flashback, aku itu sebelum aku sakit, aku punya banyak teman. Oke. Tapi ketika aku sakit, temanku tidak ada. Ya. Nah, jadi dari pengalaman itu aku berpikir, mana yang katanya teman itu ada lagu-lagu teman sejati, aku nggak nangkep. Nah, aku nggak punya pengalaman itu. Jadi ketika sekarang aku berteman, akhirnya aku misalnya sama dirimu, dengan kamu tuh ya memang tim terbaik lah. Buktinya sampai sekarang kita tetap berdua. Karena ketika aku menganggap kamu teman, ketika kamu mengecewakanku, itu jadi trauma. Jadi betul nih teman tuh kayak gini. Oke. Nah, seperti beberapa orang teman-teman yang ada di sini di Medan Coffee House, ya aku anggap keluarga atau suhu. Oke, baik. Nah, ketika aku anggap teman, aku takut ketika mereka semua mengecewakanku, jadi jelek pemikiranku. Gitu. Jadi aku tipe yang salah satu bisa berpikir temanku yang mana ya. Nah, jadi dari situlah aku butuh orang-orang atau teman atau teman yang bisa melihat, oh ini orangnya gimana nih ke aku nih. Orangnya sepele kah sama aku? Orangnya remehan kah sama aku? Kan aku butuh teman-teman sepertimu. Atau seperti orang-orang yang dekat sama aku yang bisa melihat, oh ini orangnya sepele nih samamu, gitu loh. Nah, itu makanya aku bilang kita berteman itu relationship itu kita yang milih. Betul. Kita harus bisa memilih. Makanya kadang-kadang bayangin loh, berteman aja kita toksik, apalagi pasangan. Nah itu kasihan loh pasangan kita nanti betul. itu. Karena kadang gini ya, kalau kita bilang betul yang kayak dirimu bilang, namanya kita yang cari pertemanan kita sendiri, kita yang pilih pertemanan kita sendiri. Itu betul. Cuma kita kan tidak bisa menyamaratakan semua manusia ya. Karena banyak manusia-manusia yang aku kenal nih, karena rasa mindernya, akhirnya ketika ya udah deh, circle ini doang nih yang mau temenan sama aku, mau kayak gimana pun kelakuan mereka, ya udahlah, daripada aku nggak punya teman. Ada yang seperti itu, geng. Kita nggak bisa menutup mata untuk itu. Ada. Maka dari itu kan banyak orang-orang yang akhirnya berakhir dengan bunuh diri dan segala macam karena ngerasa kayak ternyata teman-temanku pengkhianat nih. Akhirnya ujung-ujungnya kan gitu kan. Jadi makanya itu penting sih kita tuh mengenali diri kita dulu, baru kita tahu nih teman-teman yang seperti apa sih yang baik buat kita gitu loh. Nah, kalau toxic relationship-nya dalam hubungan pacaran gimana? Ya misalnya ya, ini salah satu contoh ya. Tidak berarti kita akumulasikan dalam secara keseluruhan deh. Ini rata-ratanya nih. Misalnya nih kayak temanku, dia punya pasangan, tapi dia tidak bisa berkembang. Menurut aku itu udah toxic. Ketika berkembang misalnya gini, menurutku ketika kita menjadi sebuah pasangan, kita kan harus berkembang menjadi lebih baik, ya nggak? Misalnya nih, aku dengan dirimu contoh, kamu punya kemampuan apa, aku harusnya support. Iya kan? Begitupun dirimu, kalau aku punya kemampuan apa atau aku ingin mengeluarkan karya apa, mau ngelakukan sesuatu yang menurut untuk ekspor diri kita deh gitu. Pasangan kita harus saling support gitu. Nah, ada juga nih pasangan-pasangan yang dia takut kalah saing sama pasangannya sendiri. Setuju. Jadi gini. Ya kan? Kayak contoh nih, misalnya nih aku nih contoh, biasanya nih rata-rata banyak cowok yang minder nih dengan cewek-cewek yang contoh lebih pintar misalnya, lebih tinggi misalnya sekolahnya. Banyak kan yang kayak gitu. Atau kebalikannya, ada cewek-cewek yang minder misalnya ketemu dengan cowok yang dia udah misalnya udah punya jabatan, takut nanti kalau deketin dia malah disangkanya
memorotin harta dan segala macam Nah, kan kayak gitu-gitu kan. Tapi lebih cenderung cowok yang takut dijatuhkan derajatnya sama perempuan. Nah, Jadi yes. mungkin aku punya satu buah contoh. Oke. Satu buah contoh. Ya. Semoga nggak salah ngomong ya. Kita minta maaf ya kalau salah. Iya, jadi ada laki-laki yang takut dijatuhkan derajatnya sama perempuan karena perempuannya sebenarnya lebih punya potensi untuk lebih tinggi. Yes. Jadi misalnya ada nih, aku punya ada salah satu orang yang ku kenal, dia sudah menikah. Oke. Suaminya itu anak musik. Wow. Tapi istrinya itu bukan anak musik. Suaminya anak musik, istrinya tidak anak musik. Tapi istrinya lebih bisa main musik dibandingkan suaminya. Oke. Dan suaminya nggak terima. Iya. Nggak terima, bukan diucapkan nggak terima. Tapi setiap kali sang istri melakukan sesuatu, dia tidak pernah mendukung. Yes. Alah udahlah, kau nggak usah ini lah, nggak bagus kau. Iya. Padahal aku mungkin aku dibanding suaminya hebat aku mungkin. Wis, boleh sombong ya? Dalam hal ini boleh. Boleh. Boleh karena aku punya rekam jejak. Oh iya. Aku Guys, punya rekam lihat jejak. rekam jejaknya di belakang. Jadi maksudku gini. Kartini itu kan mengajarkan emansipasi wanita. Yes. Derajatnya boleh sama dong. Iya, betul. Nah, jadi bahkan lebih tinggi pun boleh. Kalau memang tidak boleh perempuan itu lebih tinggi, tidak akan ada profesor yang perempuan. Ya. Atau istrinya atau perempuannya bergelar apa, suaminya tidak ada gelar. Harus dukung. Nah, bagiku si orang yang ku kenal tadi Iya. itu udah toksik itu. Iya, menurut aku sih itu udah toksik juga Iya sih. kan? Nah, itu Iya. salah satu contoh toksik. Aku juga ada nih Gimana? temen yang misalnya nih ya. Ini kita nggak sebut merek kok ya Iya. guys. Ini bisa jadi cerita banyak orang yang kayak gini Iya, ya. iya. Pasti banyak punya kasus kayak gini Oke. menurut aku ya. Ada nih kayak misalnya nih ceweknya nih contoh. Badannya misalnya katakanlah agak berisi atau agak gemuk nih. Ya kan? Ketika mereka mulai hubungan pacaran ini, Oke. cowok nerima nih, Oke. ya kan? Iya, Oke. aku terima kamu apa adanya, bla 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 Oke. bla bla bla, ya kan? Tapi setiap mereka jalan ketemu sama cewek yang lebih cantik, coba kamu kayak dia. Itu jatuhin mental gak sih? Itu toksik gak sih? Coba kamu kayak dia. Kalau kamu kayak dia mungkin kamu bakal lebih cantik. Kalau kayak dia mungkin aku bakal lebih betah. Guys, dari awal pria sudah mengatakan saya terima kamu apa adanya. Hey, bangun, kamu bangun. Kenapa? Itu fake relationship. Ya kan kayak sial banget gak sih? Jadi ceweknya tuh sial banget gak sih? Nah, jadi ceweknya sial tapi jadi cowoknya nggak ada otak. Ya ampun. Sorry ya, itu udah jadi istri kan? Enggak, ini masih pasangan. Masih pacaran, oke. Kayak gitu apa nggak auto minta putus? Iya, jadi kayak Tapi masalahnya, nah ini dia guys. Harusnya auto minta putus kan. Banyak juga perempuan yang bego udah digituin. Tapi aku sayang kak. takut nggak ada lagi yang mau sama dia. Iya, nanti nggak ada lagi yang bisa nerima aku. Hey, dia juga nggak nerima kau loh sebenarnya. Iya. Mohon maaf. Sebenarnya sadar nggak sih kalau kita bahas ini atau laki-laki memahami perempuan atau perempuan itu boleh lebih tinggi karena itunya ditoksik ketika suaminya atau laki-lakinya tidak mengizinkan. Sadar nggak kalau ketika aku punya pasangan itu pasti pasanganku lebih tinggi dari aku. Nggak tahu sih aku. Iya. Aku kan yang taunya cuma yang terakhir ini. Aku nggak tahu yang sebelum-sebelumnya. Nggak salah dong. Bener dong aku. Nggak tahu loh aku yang sebelum-sebelumnya. Jadi aku yang nggak tahu. Yang sebelumnya memang lebih tinggi dari aku juga. Oh ya udah. Iya. Oh oke. Iya. Yang sebelumnya lebih tinggi. Makanya nggak bisa sama. Karena dia ketinggian. Ketinggian. Banyak minum dia kali itu. Namer dia. Enggak. Jadi makanya ketika berhubungan itu jadi ada lagunya tuh.
Apa itu? Tahun 2000, bintang 5. Sudikah dirimu kenali aku sebelum kau robek hatiku. Makanya ketika sebelum menjalani hubungan pernikahan kan kita kenalan. Iya. Jadi guys Kita harus kenali. benar-benar ya, harus serius. Maksudnya, Jangan fake. iya, harus serius deh. Maksudnya just be yourself. Atau gini deh, kalau kamu yang nonton video ini, kamu memang adalah orang yang fake ketika punya pasangan, coba bayangin fake itu balik ke kamu. Pasanganmu palsu mencintaimu. Gimana perasaanmu? Hatimu terketuk nggak? Kalau nggak terketuk, otakmu nggak ada kayaknya. Kasar banget pak. Nggak, karena gini, Wow. itu mencangkup kehidupan. Ketika kamu fake menjadi pasangannya, ketika nanti jadi suami istri masih fake juga, kasihan loh. Nggak kebayang itu sampai anak cucu. Iya. Akhirnya nanti munculnya itu perselingkuhan. Iya. Makanya aku berat ya ketika ada perselingkuhan itu karena jenuh, karena apa? Karena tidak cocok atau karena satu dua hal lainnya. Lah, kau kan udah memutuskan nikah sama betul. dia. Karena manusia itu sebenarnya memang nggak cocok nggak sih? Maksudnya kayak kita satu rumah aja, kita jadi, sama orang tua kita yang udah benar. ngelahirin kita aja, kita bisa nggak cocok. Makanya kok. gini, ketika nikah mencari kecocokan nggak dapat. Iya betul. Karena Tapi di memang mana kita menyatukan ketidakcocokan, ya itu. karena memang kita bersatu karena perbedaan. Indonesia itu tercipta. Apalagi harus beda jenis kelamin ya, geng? Yoi, Iya dong. Indonesia bersatu karena berbeda ragam suku. Iya. Kalau satu nggak bisa bersatu. Kena ledek dong. Jadi itu gini. Oh my god, aku sampai nggak bisa ngomong. Begini. Jadi pentingnya kita mempelajari teori biar ketika kita mempraktekkannya kita ngerti. Nah, Geng, setuju dong. setuju. Iya dong. Setuju. Jadi kalau kita berdua sama, hubungan kita nggak ada rasanya. Iya. Karena sama. Contoh Apalagi gini. kalau sama jenis kelaminnya, nggak ada rasanya. Nah, contoh gini. Aku dengan Sorry, geng. aku dengan kegantenganku. What the? Kalau kamu dengan kegantengan juga atau wajah kita mirip kali, nggak enak. Nah, karena itu makanya nggak enak kalau sama. Bayangkan gini, perbedaan itu mempersatukan dua jiwa menjadi harmoni yang indah. Harmoni. Iya, jadi makanya David Foster itu manggung, penyanyinya pasti wah gila-gila. Karena beliau nggak mungkin nyanyi seperti itu. Misalnya nggak mungkin dia bernyanyi seperti Whitney Houston. Iya, betul. Nah makanya dia selalu duet. Makanya perbedaan itu disatukan indah. Nah kalau orang tidak bisa memandang indah, jadi hanya hati yang suci bisa memandang cinta yang indah. Gila, berat banget dah bahasa lu. Ya ampun. Aku kayak gak sanggup gitu. Dulu ada Wali Songo. Hanya wali yang tahu wali. Oke. Jadi hati itu hanya bisa dipandang lewat hati. Nah ketika kamu palsu, itu nggak menembus hati. Yes. Jadi nggak menembus batas ruang cinta itu. Wow. Akhirnya yang kamu dapat ya kepalsuan. Aku tepuk tangan dulu. Hah? Tepuk tangan. Satu. Jadi makanya coba pertimbangkan lagi ketika kamu mendekati seseorang karena ada sesuatu. Kalau ada sesuatu berarti akan ada yang lebih. Kalau kamu berpacaran atau menikah mengharapkan dia sangat cantik, ketika jumpa yang lebih cantik, hatimu goyang. Ketika kamu cari yang lebih seksi, jumpa yang lebih seksi, hatimu goyang. Yes. Tapi kalau tulus atau yang terbaik, nggak ada lagi kata yang tinggi selain terbaik. Wow. Nggak ada. Yang terindah belum tentu yang terbaik. Yes. Dengar ya teman-teman. Teman-teman yang ada di sini dengar ya. Dengar ya. Dengarkan kata Bapak ini. Oke, jadi intinya teman-teman, kalau misalnya
Kalau misalnya kalian sedang menghadapi atau sedang berada di dalam masa hubungan yang toksik yang tidak sehat, segeralah keluar ya. Nah, tunggu. Jangan sampai Iya. terjebak. Soalnya waktu kita udah mau habis. Nah, jadi karena memang kenapa aku ketawa dari tadi yang di depan ini udah mau nyerang nih, cuman karena nggak akan kedengaran. Kita lakukan setelah ini, Bapak. Minta instruksi. Iya, Nggak Bapak. masuk mic dong. Wow. Belum. Jadi, nah, terkadang Nanti kita cut deh yang ini. sebentar saudara-saudara. Terkadang komentator itu nggak perlu bisa nyetak gol untuk memberikan komentar terbaik. Betul dong? Iya. Iya, jadi jadi di depan kita nih betul. inilah Itu, geng. suasana. Aku setuju, geng. Iya. Inilah suasana Medan Coffee House yang suasananya hangat dan intim. Iya. Jadi bisa interupsi di tengah video. Nah, jadi poinnya adalah yang terindah belum tentu yang terbaik. Oke, itu buat dari junior. Iya. Iya. Karena terbaik sudah untuk di dunia ya, untuk pasangan atau apa terbaik itu udah tertinggi lah. Ya, oke. Kalau Iya. dari aku kayak tadi ya, kalau misalnya ada teman-teman yang entah dalam hubungan pacaran atau dalam pertemanan merasakan toksik, segera keluar dan cari orang yang benar-benar tulus, dan kamu pun juga harus tulus ya. Setuju. Dan tolong jadi dirimu sendiri. Setuju. Karena kalau kamu nggak jadi dirimu sendiri, kamu nggak akan bisa ngelihat orang itu dengan tulus, itu pasti nggak bisa Setuju. lihat gitu. Jadi stop fake. Stop fake. Oh, wow. Jadi begitulah kira-kira ya guys isi podcast kita yang sangat Setuju. riuh kali ini ya. Yoi. Karena banyak penonton Beri bayaran. tepuk tangan semuanya. Enggak. Nah, jadi Banyak penonton bayaran ya. Iya, wow. Wow. oh besok kayaknya harus bawa piano ini. Iya, kayaknya next kita akan bikin konsep podcast yang baru ya. Oh iya, harus pakai piano ya. Iya. Iya. Cerita. Thank you. Jadi kita tutup. Jadi kita tutup hari ini dengan sebuah kalimat stop toxic. Yes. Dan be yourself ya guys. Wow, keren. Dan thank you udah ngikutin video ini dari Iya. awal sampai selesai. Dan kalau misalnya sepanjang kami video mungkin kayak ada argumen agak gimana-gimana, itu cuma dalam podcast ini aja. Itulah ya, Geng, chit-chat. ya itulah chit-chat ya. Jangan Kadang lupa. nggak semuanya sama pendapatnya. Iya, jangan lupa ambil positifnya, buang yang nggak Iya. cocok ya. Dan kami minta maaf juga kalau misalnya selama perjalanan video ini ada yang tidak Iya. menyenangkan hati Iya, kalian. setuju. Kami minta maaf karena kami memang manusia yang tidak sempurna, Iya. sayang. Dan obrolan kami juga tidak ada teks. Iya. Jadi dan, berjalan gitu aja. Kami bukan karena pinter loh bahas ini. Bukan, Hanya karena- keresahan doang ya. Setuju. Keresahan doang. Setuju. Jadi ini adalah keresahan kami yang kami ungkapkan. Ya kami mencoba kreatif. Iya betul Setuju ya? sekali. Iya. Jadi jangan lupa like, Komen. subscribe. Sarang. Sarang he.